Oke. Baik, kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain. Mulai dari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran, Bu. Sebelumnya, aku pengen tahu spesifikasi laptop teman-teman. Tolong diisi formulir yang ada di chat ya. Nanti teman-teman isi. Teman-teman tuh pakai sistem operasi apa? Windows atau macOS atau Linux. Terus kalau Windows yang 32 bit atau 62 bit, teman-teman itu ya. Cara tahu, bentar. Cara tahu teman-teman berapa bit, itu lihat di Explorer ya. Di sini di bagian disk PC yang ini, kelihatan kan ya? Di bagian disk PC, teman-teman klik kanan. Setelah diklik kanan, klik Properties. Nah, nanti akan muncul. Nah, di bagian sini, System Type itu ada tulisannya. Kalau teman-teman komputernya 64 bit, tulisannya seperti ini ya, 64 bit. Kalau teman-teman 32 bit, berarti nanti tulisannya 32 bit gitu. Soalnya nanti menyesuaikan ya Python mana yang harus di-download gitu. Nah, untuk spesifikasi Windows-nya bisa dilihat di sebelah sini. Kebetulan aku pakainya Windows 10. Teman-teman Windows berapa nanti diisi gitu ya. Sambil dengerin materi sambil diisi ya, karena nanti di sesi akhir itu kita mau install Python ya sama text editornya. Jadi itu butuh untuk nanti download, teman-teman download Python yang mana gitu. Oke, kita mulai aja ya materinya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang computational thinking. Kita akan mengenal algoritma dan tools pemodelan program. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu computational thinking, pengantar algoritma, kita akan mengenali apa itu algoritma. Kemudian salah satu representasi algoritma itu adalah flowchart ya. Nanti kita akan belajar cara membuat flowchart dan kita akan pengenalan bahasa Python. Rencananya kalau masih ada waktu ya kita mau download dan install Python supaya nanti minggu depan kita langsung pakai gitu. Nah, ya. Janet Wing itu memperkenalkan istilah computational thinking pada Maret 2006. Menurut beliau, computational thinking melibatkan pemecahan masalah, perancangan sistem, memahami perilaku manusia dengan berkaca pada konsep dasar ilmu komputer. Jadi computational thinking itu merupakan konsep dasar dari ilmu komputer ya. Tapi walaupun teman-teman bukan jurusan ilmu komputer, tetap harus punya computational thinking karena nanti kita mau melakukan coding kan ya. Computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Nah, tahapan dari computational thinking ini ada decomposition, pattern recognition, abstraction, sama algoritma. Nah, dekomposisi ini merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kita punya satu masalah ya. Itu kalau kita langsung menyelesaikannya itu akan lebih sulit dipecahkan gitu ya.
Gimana caranya supaya lebih mudah kita memecahkan masalah itu menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil, terus kita selesaikan satu persatu gitu bagiannya. Misalnya, teman-teman mau bikin skripsi gitu ya. Skripsi. Nah, kalau teman-teman langsung bikin skripsi kan sulit ya. Jadi kita harus bagi, misalnya yang pertama judulnya dulu gitu, judul atau tema. Nah, terus diajukan ke dosen pembimbing ya, apakah sudah di atau belum gitu ya, di ACC atau belum. Kalau udah, kita lanjut lagi, bikin proposal. Nah, nanti diajukan lagi ke dosen apakah sudah di ACC atau belum gitu. Kalau udah berarti lakukan penelitiannya gitu ya berdasarkan proposal tadi. Kalau udah ada hasil penelitiannya ya kita bikin kayak laporannya gitu ya. Laporan atau apa namanya? Ya gambaran skripsinya gitu. Kalau udah nanti ke dosenin, kalau udah sama dosennya di ACC nanti seminar, terus sidang, terus lulus gitu. Jadi kita lagi ke bagian yang kecil-kecil, terus kita selesaikan satu persatu gitu, bertahap. Jadi nggak langsung bikin skripsi gitu ya, tapi bertahap. Itu namanya dekomposisi. Terus setelah dekomposisi, kita tahap keduanya itu mengenali pola atau pattern recognition. Ini adalah mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Misalnya tadi kita mau bikin skripsi. Sebelumnya kan tentu orang-orang juga udah bikin skripsi kan ya. Kita harus bisa mengenali pola. Misalnya skripsi si A, si B, si C itu ternyata mirip dengan skripsi yang mau kita bikin. Nah, kita bisa adopsi misalnya metodenya atau datanya atau algoritmanya gitu ya dari skripsi yang ini gitu. Kita harus mengenali skripsi mana sih dari ribuan skripsi yang udah ada, skripsi mana yang mirip dengan skripsi yang mau kita buat gitu. Nah, kita kan bisa baca-baca untuk yang bagian penelitian selanjutnya, terus mungkin algoritma tahapannya, datanya bisa kita ambil gitu kan. Kemudian tahap yang ketiga adalah abstraksi. Ini melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Kalau kita tidak mengabstrakkan diri, kita mungkin berakhir dengan solusi yang salah untuk masalah yang kita coba pecahkan. Misalnya ya, aku mau naik busway ini dari Cibubur misalnya ke TMA ya, ke Kayu Putih. Ya udah kan berarti aku tinggal naik dari Cibubur ke BKN kan ya. Dari BKN naik yang ke arah Tanjung Priuk, turun di Kayu Putih, nyampe gitu kan. Tapi kalau kita tidak melakukan abstraksi, nanti kita malah terdistrak ke masalah lain yang sebenarnya nggak penting. Misalnya ya, aku malah pengen nyari tahu nih supirnya namanya siapa, tinggalnya di mana, gajinya berapa, terus sekarang udah berapa kali bolak-balik Cibubur BKN, misalnya kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya nggak penting, nggak relevan dengan tujuan kita sebenarnya, yaitu naik busway ke Kayu Putih gitu kan. Kalau kita tidak mengabstrakkan diri, justru mungkin aku bukannya naik busway ke Kayu Putih, tapi malah ke nanya-nanya ke supirnya, ke rumahnya, kayak gitu kepo-kepo, padahal nggak penting gitu ya, detail kecil yang kurang relevan dengan tujuan awal kita. Gitu. Makanya abstraksi ini penting supaya kita nggak kemana-mana gitu ya, fokus ke tujuan kita. Kemudian tahapan yang keempat yaitu algoritma. Yaitu mengembangkan sistem, sekuen, atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Algoritma ini bisa direpresentasikan jadi flowchart tadi ya, terus bisa juga nanti dibikin kodenya gitu, kode komputernya gitu. Kalau di mata kuliah ini pakainya Python.
Computational thinking merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dalam merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Karena kita mengembangkan sistem sama aplikasi komputer itu kan pakai coding ya. Jadi kita harus menyesuaikan cara berpikir kita, cara berpikir manusia itu kan abstrak ya. Sedangkan cara berpikir komputer itu harus runut, harus langkah satu apa, langkah dua apa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan cara berpikir kita yang abstrak menjadi cara berpikir runut seperti komputer. Ya, pengembangan aplikasi dimulai dengan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem akan menimbulkan banyak permasalahan antara keinginan pengguna yang membutuhkan aplikasi dengan programmer. Misalnya keinginan penggunanya A, tapi programmernya nggak sanggup untuk bikin itu gitu ya, karena misalnya skillnya kurang atau toolsnya kurang gitu. Jadi harus ada apa komunikasi gitu ya antara pengguna sama programmer. Apa yang bisa, apa yang enggak gitu. Apa yang bisa dibikin, apa yang nggak bisa dibikin. Meskipun begitu, pemikiran komputasi juga bisa diimplementasikan terhadap permasalahan lain di luar ilmu komputer pula. Contohnya kayak tadi ya naik busway ya kita harus melakukan abstraksi tadi. Kalau nggak melakukan abstraksi ya malah kepo-kepoin supirnya nggak nyampe-nyampe gitu ke tempat tujuan kita. Pada tahun 2011, Wing mengubah definisi pemikiran komputasi menjadi proses berpikir yang merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut direpresentasikan dalam bentuk yang dilakukan secara efektif oleh agen pengolah informasi. Nah, ini contoh computational thinking dalam pemrograman aplikasi ya. Kan waktu kita awal pakai Facebook, itu kita harus bikin akunnya dulu. Dan di sini ada form sign up atau kita daftar gitu ya, supaya bisa memiliki akun Facebook. Di sini ada first name, terus nama belakang gitu ya, terus nomor HP atau email, password, terus tanggal lahir, sama gendernya. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak mengisi salah satu formnya, nanti akan ada notifikasi gitu. Ini belum diisi kayak gitu ya. Gimana cara membuat aplikasi seperti ini? Ya kita pakai computational thinking. Tahapan pertama yang tadi apa dekomposisi kan ya. Tahapan pertama dekomposisi yaitu bagaimana cara mengecek suatu form diisi oleh user atau belum. Tentu kalau misalnya manusia mah ya tinggal dilihat gitu ya, mana yang masih kosong. Tapi kalau komputer kan nggak bisa kayak gitu kan, harus runut, tidak bisa berpikir abstrak seperti manusia kan ya. Jadi gimana caranya kita eh, membagi masalah tadi menjadi masalah yang kecil-kecil, membagi masalah ngecek semuanya udah selesai diisi atau belum. Jadi ke yang lebih kecil itu ngecek kolom satu dulu, udah diisi atau belum. Terus ngecek kolom 2 udah diisi atau belum gitu. Ngecek kolom 3 udah diisi atau belum. Jadi membagi masalah yang tadi yang mengecek semua udah diisi atau belum, ada yang kosong atau enggak menjadi satu per satu gitu ya. Ada komposisi itu tadi membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil terus kita menyelesaikan setiap masalahnya satu per satu gitu ya. Jadi jika form nama tidak diisi, maka beri peringatan dan hentikan proses pendaftaran aplikasi. Kalau form nama diisi, maka cek lagi form misalnya mobile number, apakah sudah diisi atau belum gitu. Kalau belum, hentikan tadi pendaftaran dan kasih notifikasi. Kalau udah, kita cek lagi new passwordnya udah diisi atau belum gitu ya. Itu tadi dekomposisi. Nah, tahapan kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, karena tadi form yang wajib diisi itu banyak ya, bukan hanya nama, tapi ada nomor HP, password, dan lainnya. Tapi cara mengeceknya kan sama ya, udah diisi atau belum.
Jadi itu polanya sama, cuma ngecek kolomnya udah diisi atau belum, kosong atau enggak gitu ya. Jadi itu cara mengeceknya bisa menggunakan algoritma yang sama gitu. Itu pengenalan pola. Apakah ada yang kita bisa lakukan dengan solusi yang sama gitu, dengan cara yang sama. Kalau ada ya udah kita nggak perlu repot-repot nyari solusi yang lain, ya udah lakukan aja, nanti tinggal di looping pakai for misalnya di pemrogramannya gitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu abstraksi. Tadi kita fokus ke tujuan kita, yaitu kalau di dalam hal ini kita membuat form pendaftaran. Kita tidak perlu tahu UI UX-nya, layout-nya, bentuk tombolnya, dan sebagainya. Kita tidak perlu tahu, pokoknya kita bikin kode form, terus ngecek apakah sudah diisi atau belum. Gitu. Kita juga nggak perlu tahu siapa aja sih usernya, si A, si B, si C, siapa namanya, kelas berapa, misalnya umur berapa, pakai baju apa, kita nggak perlu tahu. Pokoknya ya, fokus bikin kode form gitu. Itu yang dinamakan abstraksi gitu ya. Supaya kita nggak kemana-mana gitu, yang tadinya mau bikin kode form malah mikirin UI-nya gitu ya. Warnanya apa, tombolnya nanti warnanya apa, terus nanti letaknya di mana, layoutnya kayak gimana gitu kan, jadi kemana-mana gitu ya pikirannya. Padahal tujuan awalnya ya bikin kode form aja gitu. Walaupun UI UX-nya biasanya kalau di perusahaan IT itu ada bagiannya sendiri gitu ya, back end developer, ada front end developer, ada bagian UI, ada bagian UX, ada bagian database, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang keempat itu adalah algoritma. Jadi langkah-langkah sebelumnya yaitu pattern recognition, kita tahu bahwa ada pola yang sama, yaitu mengecek setiap kolom kan ya. Kita bisa menggunakan jika atau if untuk semua form, namun tentu saja itu nggak efektif gitu ya. Tapi supaya lebih efektif, kita bisa pakai looping. Jadi misalnya kita ada yang divalidasi itu nama, alamat, dan nomor telepon, terus tadi tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya. Terus kita bikin fungsi selama yang ini belum dicek semua gitu ya. Yang divalidasi kita cek satu-satu gitu. Misalnya yang nama dulu, nama berarti masuk ke sini gitu ya. Yang divalidasi nanti dicek di sini. Tidak, kalau kalau tidak diisi maka beri peringatan. Kalau namanya sudah diisi, maka lanjutkan proses pendaftaran aplikasi, yaitu mengecek alamat gitu. Nanti yang ini selanjutnya dicek gitu ya. Gitu. Ini namanya variabel ya, nama variabel. Adapun ini variabel ya. Adapun ini bukan eh, kode asli Python gitu ya. Kalau di run pasti ada error. Ini dinamakan pseudo pseudo kode. Maksudnya kode pura-pura aja gitu, bukan yang buat di running, tapi buat menjelaskan algoritma yang mau kita lakukan gitu. Ini salah satu representasi algoritma. Gitu. Jadi sebelum bikin kode yang asli, kita bisa representasikan pakai pseudocode dulu, misalnya untuk menjelaskan ke teman gitu ya. Nanti aku mau bikin aplikasi, cara bekerjanya kayak gini gitu. Atau selain pseudocode juga ada flowchart, dan bisa juga kita jelaskan pakai bahasa sehari-hari. Lah, nanti dibahas lebih lanjut ya. Itu. Tapi untuk pemrograman aplikasi contohnya adalah form ya. Form registrasi untuk bikin akun. Dari mulai tahap pertama tadi apa? Dekomposisi, Bu. Ya, dekomposisi. Tahap kedua, itu
recognition. Tahap ketiga, Abstraction, Bu. abstraksi. Tahap keempat, algoritma. 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 Ya. Untuk yang tahap keempat bisa langsung bikin kodenya, bisa pakai kayak gini dulu, pseudocode, kode program gitu ya, atau flowchart gitu ya. Nah, seperti yang tadi disinggung sebelumnya bahwa computational thinking ini bukan hanya dipakai untuk pemrograman aplikasi, tapi bisa juga digunakan sehari-hari. Misalnya tadi contoh pertama yang naik busway itu ya. Untuk kedua, mengerjakan tugas kuliah misalnya. Yang tahap pertama itu dekomposisi. Untuk menyelesaikan tugas, itu kan istilahnya masalah besarnya gitu ya. Kita ubah dulu ke masalah kecilnya, misalnya nyiapin dulu bahan tugasnya ya. Misalnya kita mau bikin paper gitu ya, tugas kuliahnya. Kita nyiapin bahannya dulu, misalnya makalah yang mau dibaca, terus pulpennya, kertasnya untuk nyatet, terus disiapin juga laptopnya untuk ngetik misalnya. Setelah siap semua bahannya, terus kita membaca sumber bacaan. Setelah baca, terus ketik kayak gitu. Dan seterusnya sampai tugasnya jadi. Setelah diurutkan gitu ya, kita selesaikan satu-satu gitu. Misalnya ini dulu, terus ini gitu ya. Kalau ini mah biasanya dipakainya yang kayak to-do list gitu ya. Tahapan-tahapannya apa gitu. Nanti selesaikan satu-satu. Terus tahapan yang kedua itu pattern recognition. Misalnya kita udah pernah bikin paper sebelumnya gitu. Walaupun dengan tema yang berbeda, tapi polanya kan sama bikin paper. Nah, kita bisa menggunakan pengalaman kita untuk mengerjakan tugas itu, karena sama-sama kan bikin paper walaupun temanya beda gitu. Misalnya eh, tadi untuk membaca sumber bacaan, karena kita sebelumnya udah pernah bikin paper, udah pernah baca sumber bacaan, kita kan bisa tahu misalnya download paper tuh di mana, download ebook di mana, kayak gitu itu. Jadi kita udah tahu polanya gitu ya. Terus tahapan yang ketiga itu abstraction. Itu kita fokus aja tanpa memedulikan detail kecil yang tidak relevan gitu ya. Jadi kita fokus aja ngerjain tugas, nggak peduli misalnya nanti dosennya nilai tugasnya kayak gimana ya, terus nanti dosen waktu nilai tugas aku pakai baju apa ya misalnya, atau kita urutan keberapa ya diperiksa sama dosennya, atau urutan pertama atau urutan terakhir kan, maksudnya bodo amat gitu ya. Karena nggak sesuai sama tujuan kita, nggak relevan sama tujuan kita, ya pokoknya kerjain aja, terserah nanti dosennya mau pakai baju apa, terus urutan keberapa, eh, meriksa tugas kitanya gitu kan, yang penting tugas kita selesai dapat nilai gitu. Terus tahapan yang keempat yaitu algoritma, itu mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dan rinci. Tapi karena di sini bukan untuk bikin aplikasi ya, jadi algoritmanya bukan dalam bentuk kode gitu ya, tapi ya urutan aja sampai selesai. Setelahnya melakukan to-do list yang tadi kita udah bikin di decomposition. Kalau tadi untuk yang bikin aplikasi, ya berarti algoritmanya dalam bentuk pseudocode, flowchart, atau kode aslinya gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lagi. Aku sambil. Ini ya. Tadi formulirnya udah diisi atau belum? Belum. Belum.
Andrea Pradana. Raya nggak ada. Ada, Bu. Ya, masih di jalan. Iya, ada, Bu. Bu, maaf, Bu. Formulir apa ya, Bu? Ya, Maaf, sebelumnya formulir apa ya, Bu? maaf, nggak kedengeran suaranya. Boleh lewat chat aja nggak? Ayo diisi formulirnya. Oh, formulir. Formulir itu yang kayak gini. Jadi teman-teman ngisi ya. Ini aku udah share screen kan ya? Oke, oke. Jadi teman-teman ngisi sistem operasi yang teman-teman pakai tuh yang di laptop teman-teman itu apa? Windows atau Linux atau macOS ya? Misalnya pilih Windows. Nah, nanti teman-teman isi lagi eh, jenis Windows-nya apa? Apakah Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, Windows 11, atau apa gitu ya. Terus tipenya apa? 32 bit atau 64 bit? Aku pengen tahu teman-teman spesifikasi laptopnya kayak gimana. Supaya nanti menyesuaikan waktu download Python-nya gitu. Soalnya di Python-nya nanti ada pilihan ya untuk yang Windows, nih untuk yang Windows, untuk yang Linux, untuk yang macOS, atau lainnya gitu. Terus yang Windows juga nanti ada pilihannya lagi untuk yang Windows ini ya. Klik. Nanti ada pilihannya lagi untuk yang ini yang 32 bit atau 64 bit. Untuk ngecek teman-teman berapa bit gitu ya laptopnya, itu bisa di disk PC, di Windows Explorer ya, teman-teman buka, terus di bagian disk PC, di klik kanan, terus klik properties. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman lihat di bagian sistem type-nya berapa bit. Nih, kalau aku ini 64 bit. Terus nanti di sini juga ada keterangan Windows-nya, Windows berapa gitu. Nanti diisi ke sini ya, ke formulirnya. Pengen tahu aja sih. Supaya nanti jelasinnya oh, enak. Oh, ada yang macOS ya. Baru baru 12 orang yang ngisi dan ternyata ada yang yang lain yang belum diisi. Ini aja ya, diisi sambil dengerin ya. Ada yang Windows XP dan Windows 7 ya. Oke, untuk yang Windows XP sama Windows 7 nanti ini ya. Maksudnya beda caranya gitu. Karena kan versi Windows-nya yang lebih lama gitu ya. Nanti disimak ya. Selanjutnya itu tentang algoritma. Algoritma apa algoritma ya kalau di KBBI nanti dicek lagi ya. Oke. Algoritma berasal dari kata al-Khawarizmi yang terdapat dalam buku Ja'far Muhammad Musa al-Khawarizmi
yang merupakan seorang ahli matematika dari Persia. Nah, algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan logis. Kemudian membangun semua program pada dasarnya adalah membuat alat bantu untuk menyelesaikan. Membangun sebuah program pada dasarnya adalah membuat alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau nggak ada masalah ya ngapain bikin program gitu kan. Nah, sebelum kita bisa menghasilkan program, ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama memahami permasalahan dan tujuan program itu dibuat. Jadi kita harus mengidentifikasi jenis, bentuk, karakteristik input-output yang diharapkan, misalnya inputnya berupa string gitu ya. Terus bisa misalnya berupa foto atau berupa teks suara gitu ya. Terus output yang diharapkannya apa gitu. Untuk permasalahan dengan skala yang besar, kita juga harus tahu asal datanya dari mana, frekuensinya misalnya pertambahan datanya itu semenit sekali atau sejam sekali atau per hari gitu ya. Terus kita juga harus tahu volumenya. Volumenya itu misalnya ada berapa giga. Kalau misalnya volumenya gede ya nanti kan cara ngolahnya juga beda gitu ya. Tujuannya apa? Harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya ngapain bikin program? Dan frekuensi dan volume output yang diharapkan seperti apa. Misalnya pengen laporan per minggu atau laporan per bulan gitu. Outputnya seperti apa, misalnya laporan dalam bentuk Excel kayak gitu-gitu kita harus tahu ya. Jadi sebelum bikin program tuh ya identifikasi dulu masalahnya apa, terus kita mau solusinya tuh seperti apa, dan input outputnya seperti apa gitu yang diharapkan. Terus langkah yang kedua yaitu mampu menyusun konsep atau rancangan atau desain penyelesaian masalah yang akan diselesaikan atau biasa disebut pada tahap algoritma tadi ya, di tahap keempat computational thinking. Nah, tahap ini sangat penting karena komputer tidak mampu menyelesaikan masalah seperti manusia yang berpikirnya tidak terstruktur alias abstrak. Hanya kalau manusia itu mikirnya abstrak gitu. Sedangkan komputer nggak bisa berpikir seperti manusia gitu. Jadi kita harus kayak mentranslate gitu ya, cara berpikir kita ke komputer gitu. Gimana strukturnya, langkahnya. Komputer hanya mampu diberi perintah secara berurutan dan sistematis. Dan tahapan yang ketiga itu mampu mengimplementasikan hasil rancangan tadi dalam bentuk program yang terstruktur. Programnya tidak harus pakai Python ya, misalnya teman-teman pakainya bahasa R gitu atau PHP atau C atau Java itu tergantung teman-teman dan tergantung kebutuhan juga. Nanti kita pindah ke Zoom yang selanjutnya ya. Oke, karena waktunya. Dadah. Ketemu lagi. Hihihi.